jam tanggal 20 Februari ya, jam 10 pagi. Suhunya 10 derajat Celcius suhu di luar. Aku lagi di Belanda sekarang, mau belanja mingguan di supermarket Belanda. Ya harus pagi karena takut rotinya habis. Suamiku orang Belanda jadi sukanya roti Belanda, dia nggak suka roti Jerman ya. Sekarang ya aku sendirian, belanja mingguan sendirian, anak-anak di rumah sama bapaknya, jadi aku bisa belanja dengan leluasa. Oke. Ini di Belanda. Ini di kota kecil. Aku suka di kota kecil, lebih tenang, nggak terlalu padat, nggak ada macet. Oh iya, maskerku lupa ya. Ini supermarket kecil tapi rotinya enak, kayak di Indonesia tapi lebih enak ini, aku bilang nggak terlalu manis. Ini kesukaan anak-anak, yang buat suamiku yang suka banyak biji-bijinya, terus volcon. Ini yang buat ini siapa kalau buat ini bacon. Kalau di Belanda terkenal keju ya. Kejunya enak di sini banyak. Terus kejunya enak. Ini kejunya semua keju. Aku mau beli keju yang parut. Ya. Ini buat makan sama pasta. Anak-anak suka ini. Terus ini enggak aja deh. Bacon. Kenapa orang Belanda tinggi? Karena makanannya keju sama susu. Oke. Ini blueberry. Mau beli ah? Blueberry. Ini aku suka buat bikin apa namanya? Buat bikin smoothie jus. Oke. Ini saatnya natuurlijk. Pisang di sini cuma satu jenis. Nggak suka pisang. Di sini cuma ini aja. Nggak dia pisang, jelas. Pisang timbang sendiri, harus ditimbang sendiri. Apel, stress.
Kalau di supermarket belanja banyak dijual produk Indonesia, karena orang Belanda lebih berbangga dengan pendatang daripada orang Jerman. Ada semangka, ada strawberry. Aku nggak suka strawberry dari Spain, ini dari Spain. Harganya sudah strawberry. Kalau lagi winter gini biasa strawberry diekspor dari Spanyol, tapi kalau lagi summer dari dalam negeri lebih enak rasanya. Sate, rempeyek, tapi rempeyeknya kecap, lebih kecap, nasi goreng, bakmi goreng, nasi. Dengan taste-nya mereka. Juga jual tempe. Tempenya berapa harganya? Nggak tahu harganya. Nggak ada harganya. Ini ada tahu, ini tahu. Masih ada tahu. Ada ikan makarel asap. Makarel asap. Ini makarel asap tapi yang utuh. Sudah selesai belanjaku. Jadi ini semua makanan anak-anak, daging, sayur, buah. Kali ini aku nggak banyak belanjanya karena Kamis kemarin habis belanja dari toko, jadi ya ini buat tambahan belanja buat 1 minggu. Ya sekarang aku mau ke kasa bayar, terus next aku mau ke toko bunga karena sekarang lagi Februari itu masih winter, cuman mau memasuki spring, jadi orang pada beli bunga buat menghias kebunnya. Oke, aku ke kasa dulu. Di sini belanja harus layani sendiri, terus plastik juga bawa sendiri. Kalau nggak bawa harus beli plastiknya. Oke.
Aku taruh dulu belanjaanku. Sudah selesai belanjanya, jadi selanjutnya ya Bang, aku mau ke toko bunga habis ini. Masih di Belanda toko bunganya, supermarket ini juga di Belanda. Jadi apa namanya, kita ke sana, ke toko bunga. Oke. Ya. Aku mau minum ini loh, bir, tapi nggak ada alkoholnya. Buat ya, sekarang aku mau ke toko bunga. Oke, dekat sekali dari sini. Nggak tahu kenapa, seharusnya semuanya tutup. Katanya toko bunga ini udah berapa minggu boleh buka, tapi banyak syaratnya katanya, harus banyak di luar, barangnya harus di luar atau limit orangnya atau nggak ngerti lah. Ya, aku udah nyampe, tepat 300 meter sebelum nyampe tokonya ini kameraku jatuh, jadi ya oke lah. Dulu ini tokonya. Tokonya besar sekali nih, banyak bunga. Oke. Enaknya kalau belanja sendiri bebas, nggak ada yang ngeributin anak-anak di rumah sama bapaknya. Ini bunga-bunganya, cantik-cantik bunga di sini. Udah lagi musim tulip. Tunggu. Oh, ya. Oke. Bunga yang aku cari nggak ada. Kebanyakan narsis ini. Namanya narsisus. Narsis. Bunga aja bisa narsis ya. Ini kalau udah muncul bunga ini pertanda musim semi mulai. Ini bunga-bunga. Ini tulip. Aku nggak pengen bunga ini. Aku pengen bunga yang mekar sepanjang summer. Ini bunga. Oh, bajunya di mana ya? Ke dalam boleh nggak ya? Kayaknya nggak boleh di dalam deh. Boleh ya? Oke. Sekali, cuman sedikit yang dijual, terus tokonya nggak dibuka, cuman di entrance-nya, apa, pintu masuknya aja sama di halamannya aja. Jadi aku mampir ke supermarket sebelahnya lagi, beli
buat cuci piring, buat dishwasher. Sekarang aku mau pulang. Kalau di Belanda nih parkirannya sulit, mepet sekali parkirnya. Aku yang salah, men. Aku yang parkirnya tadi agak miring, jadi sebenarnya kalau naik sepeda dari tempat ini ke rumah lebih dekat lagi, lebih dekat. Nggak ada 1 kilo, ya 1,5 kilo deh, sorry. Kalau naik mobil muter-muter. Matahari hari ini bersinar cerah, suhunya 15 derajat sekarang. Jadi mobilku udah otomatis AC-nya nyala. Oh iya, mobil di sini beda mungkin sama yang di sana ya. Kalau di sini ada settingan otomatis yang punya aku. Jadi kalau suhunya di bawah 5 kalau nggak salah, di bawah 5 itu langsung otomatis heater pemanas yang di bangku yang aku duduk nyala, terus yang di ruangan ini ada pemanasnya, terus yang di kaca di screen depan ini juga ada penghangatnya. Kalau nggak dia frozen, terus kita nggak bisa lihat karena suhunya ekstrim, kadang minus, kemarin minus 17. Ya, di sini masih di Belanda. Ini kota kecil sekali. Ada kota besar yang di Belanda yang dekat rumah juga, cuman hari Kamis kemarin aku udah ke sana. Jadi aku mau yang relax aja shoppingnya kali ini. Yang penting semua kebutuhan 1 minggu cukup, nggak perlu belanja-belanja lagi. Ini toko bunga yang tadi sebelah kiri. Ya, ini masih di Belanda. Kalau di dalam kota gini aku boleh nyetir 50 km per jam. Kalau di highway di Belanda maksimal 130. Kalau di Jerman unlimited, boleh sampai 200, boleh sampai 250. Oops. Nah, ini perbatasan, ini masih Belanda, perbatasan Jerman Belanda. Ya, bentar lagi kita masuk nih, ada tulisan Brunau. Nah, ini Jerman. Ya, sekarang aku masuk ke Jerman. Kalau naik sepeda aku bisa lurus ke situ, pulang ke rumah udah dekat. Tapi berhubung naik mobil jadi harus mutar-mutar. Aku tadi mau bawa tripod, lupa. Jadi ini aku gantung di screen, di kaca mobil. Jadi goyang-goyang. Gak apa-apa lah.
kota, jangan di desa sekali. Pokoknya kayak di kota kecil gitu Sumedang. Karena lebih, buat aku lebih rileks, nggak terlalu ramai di jalan, penduduknya nggak terlalu ramai. Tapi mau cari sesuatu juga nggak susah, mau belanja nggak susah. Ya meski transportasi nggak kayak di kota besar, jadi kemana-mana aku harus bawa mobil sendiri. Ini di Jerman itu supermarket Aldi tapi punya Jerman. Tadi aku juga dari Aldi, tapi Aldinya Belanda. Biar sama-sama Aldi tapi banyak barang-barang yang beda. Aku belajar nyetir di sini setelah 4 tahun kalau nggak salah. Dipaksa sama suamiku suruh les nyetir. Dan les nyetir di sini gila-gilaan mahal. Lebih mahal biaya dapat SIM daripada beli mobil pokoknya. Ada temanku orang Indonesia juga, dia udah habis sampai 10.000 euro, itu sekitar 10.000 euro itu 170 juta. Itu pun belum, sampai sekarang belum lulus juga dia, belum dapat SIM. Makanya dia udah putus asa, katanya nggak mau lanjutin. Padahal sayang banget ya, 170 juta duit melayang nggak dapat SIM. Puji Tuhan aku cuma sekali apa namanya tes tulis sekali lolos, terus prakteknya juga sekali lolos. Lumayan stres sih pas aku ambil SIM mobil, karena bahasa, karena peraturan juga beda ya, maksudnya di sini lebih ketat. Jadi hampir setahun aku baru dapat SIM waktu itu. Sempat minta break sempat minta stop 3 bulan karena terlalu stres waktu itu. Terlalu banyak stres waktu itu, jadi aku minta stop 3 bulan. Terus habis itu lanjut lagi. Dan les praktek langsung lulus. Dan sekarang aku bisa menikmati. Kalau kita traveling ke liburan ke Eropa gitu, touring Eropa gitu enak, jadi bisa gantian sama suamiku nyetirnya. Jadi ya lebih banyak suamiku sih yang nyetir, cuman kalau dia capek aku bisa gantiin. Kalau di Indonesia enak ya dapat SIM. Kadang kayaknya ya. Tapi sekarang aku bisa ketawa. Ini aku udah nyampe di rumah. Kalau naik mobil, tunggu. Aku harus mundur. Anakku yang kecil udah tidur nih kayaknya. Atau belum? Haleluya. Kalau nggak bisa nyetir aku nggak kemana-mana dulu. Sebelum bisa nyetir ya nunggu weekend baru minta suami nganterin kemana-mana.
sekarang enak, mau kemana-mana bisa. Terus aku dikasih mobil sama suami, ya bersama sih. Jadi suami punya mobil kerja, mobil kantor. Aku jadi kalau di rumah sama anak nganterin Asli les atau mau belanja, ya bisa pergi kapan aja, nggak harus nungguin mobilnya suami. Ya sudah selesai, capek aku. Dah.